Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan memberikan perbedaan mengenai PNS dan P3K. Ini saya ambil langsung dari IG-nya Kemenpan RB, jadi insya Allah valid. Langsung saja ke kontennya. Nah, ini adalah konten dari IG-nya Kemenpan. Jadi cari tahu perbedaan PNS dan P3K yuk. Langsung ke yang pertama. Nah, yang pertama, apa sih perbedaannya dari PNS dan P3K? Kalau ASN itu kan dibagi menjadi dua ya, yaitu PNS dan P3K. PNS itu apa? Yaitu WNI yang memenuhi syarat. Diangkat sebagai pegawai negeri ASN secara tetap. Jadi ini digarisbawahi sama Kemenpan, yaitu secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di pemerintahan. Sedangkan P3K itu jangka waktunya tertentu sesuai dengan perjanjian kerjanya. Jadi bisa diperpanjang, bisa tidak. Itu juga dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan juga. Jadi yang perbedaan pertama adalah itu. Jadi PNS itu tetap, kalau P3K itu ada jangka waktu tertentunya. Oke, kita lanjut. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu batas usia saat melamar. Kalau PNS itu minimalnya 18 tahun, maksimalnya 35 tahun. Ini sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017, pasal 23 ayat 1, huruf A. Kemudian kalau P3K itu minimalnya 20 tahun atau maksimalnya 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Jadi batasan pensiun ya, jadi 1 tahun sebelum pensiun itu boleh. Ini berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 pasal 16 huruf A. Oke, jadi maksimalnya kalau P3K itu bukan 35 tahun tapi 1 tahun menjelang pensiun. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, yang nomor 3, tahapan seleksinya. Kalau di PNS itu ada seleksi administrasi, SKD, kemudian SKB. Nah, kalau di P3K setelah administrasi langsung ke seleksi kompetensi yang terdiri dari manajerial, teknis, dan sosiokultural. Tapi di PP-nya, PP 49 nomor 2018, itu memungkinkan seleksi tambahan jika instansinya mengajukan seleksi tambahan. Itu nanti akan dikoordinasikan dengan panitia seleksi juga. Jadi, tapi kemungkinan besar, hampir sebagian besar itu hanya langsung seleksi kompetensi saja, ya. Jadi jarang sekali yang menambahkan seleksi tambahan selain 3 ini. Oke, kita lanjut. Yang keempat yaitu tentang pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Kalau PNS, yang pertama pemberhentian dengan predikat tertentu. Kemudian nomor 2, PNS diberhentikan dengan hormat. Yang pertama itu meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas pensiun, kemudian perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, dan tidak cakap fisik maupun rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban. Ini sudah tertuang dalam Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Ya, untuk PNS seperti itu. Nah, untuk P3K, pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Ini sama juga nomor 1. Yang nomor 2 itu yang pertama jangka waktu perjanjiannya berakhir. Jadi misalkan kan maksimalnya 5 tahun ya jangka waktu perjanjian itu. Jadi kalau setelah 5 tahun itu nggak diperpanjang itu bisa ya. Itu nanti akan ada pertimbangan, ada alurnya lah. Kalau jangka waktu perjanjian berakhir itu bagaimana alur pemberhentiannya itu juga ada. Silakan dilihat di PP Manajemen P3K ya. Lalu yang B itu meninggal dunia, yang C atas permintaan sendiri, yang D perampingan, kemudian yang E juga tidak cakap jasmani dan rohani. Gitu ya. Nah, pemutusan ada catatan di sini dari Kemenpan RB. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian telah berakhir, yaitu termasuk dalam mencapai usia batas tertentu dalam jabatan yang diduduki. Jadi sudah waktunya pensiun itu maksudnya, ya.
kita lanjut. Nah, kedudukan PNS dan P3K. Yang pertama, PNS itu dapat menduduki seluruh jabatan di pemerintahan. Kalau P3K, itu jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dalam peraturan presiden dan keputusan Menpan nomor 76 tahun 2022. Ini kemarin sudah saya share ke Menpannya, bisa dilihat di video sebelumnya. Kemudian tidak dapat mengisi JPT Pratama. Jadi untuk JPT Pratama itu tidak bisa. P3K sejauh ini masih jabatan fungsional ya, yang bisa diisi. Oke, kita lanjut. Nah, kita ke pembahasan gaji dan tunjangan, ini yang sangat sensitif. Jadi PNS itu gajinya adalah gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. P3K juga sama, gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Yang dirinci sebagai berikut yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, jabatan, kinerja bagi PNS di pemerintahan pusat, kemudian tambahan penghasilan bagi pemerintah daerah. Jadi kalau di pemerintah pusat ada tunjangan kinerja, kalau di pemerintah daerah namanya TPP. Kemudian tunjangan resiko untuk jabatan tertentu, tunjangan khusus untuk PNS dengan kondisi tertentu, biasanya ini untuk yang 3T, itu ada tunjangan khususnya. Kemudian ada tunjangan profesi itu untuk guru dan dosen. Nah, untuk P3K bagaimana? Yang pertama, tunjangan pokok. Gaji pokok jelas. Kemudian tunjangan keluarga, pangan, jabatan, kinerja, TPP, resiko khusus, dan tunjangan profesi. Ini juga sama ya. Dan gaji pokoknya untuk P3K itu lebih besar daripada PNS. Itu aja. Karena di P3K diatur di Perpres nomor 98 tahun 2020 gitu ya. Oke. Kita lanjut ke yang terakhir. Nah, yang terakhir yaitu batas usia pensiun. Kalau PNS 58 tahun untuk jabatan administrasi, 60 tahun untuk pimpinan tinggi, kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Ini berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 5 tahun 2014. Kemudian kalau P3K itu 58 tahun untuk jabatan fungsional ahli muda, pejabat ahli pertama, kemudian pejabat fungsi kategori keterampilan, lalu 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, lalu 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Nah, ini sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, yang di sini yang saya agak bingung itu fungsional ahli pertama. Karena di P3K guru itu kan fungsional ahli pertama. Tapi yang usianya 59 tahun itu masih bisa melamar. Tapi di sini pensiunnya 58. Nah, itu yang saya agak masih bingung dengan slide-nya Menpan ini. Seharusnya kalau memang batasnya 58 berarti 59 kan tidak bisa ikut ya. Tapi kemarin katanya Kemdikbud bisa fungsional ahli pertama. Ya. Nantilah kita cari-cari tahu dulu lah. Ya. Sampai di sini dulu pemberitahuan kali ini mengenai perbedaan PNS dan P3K menurut Menpan RB. Kalau ada yang lain, misalkan mau ada yang diskusikan, apalagi perbedaan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng-bareng ya. Oke, sampai sini dulu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.